Kita telah mendengar apa yang disampaikan barusan dari Habib Muhammad, sebelumnya dari Habib Hasan dan dari para ulama yang lainnya. Saya enggak panjang lebar, tetapi ketika kita berbicara tentang sosok Al-Habib Sagaf bin Mahdi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya berbicara bukan hanya di tempat ini saat ini, tetapi seringkali saya berbicara di luar sana, baik ketika bersama teman-teman. Saya kalau mengenang atau mengingat sosok Al-Habib Sagaf bin Mahdi Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ada di benak saya tahu apa? Yang ada di benak saya adalah sosok Syekh Abu Bakar bin Salim yang hidup di masa ini. Itu yang saya lihat dari beliau. Bagaimana tidak, ketika kita membaca sejarah kehidupan seorang Syekh Abu Bakar bin Salim, kita akan dapati banyak sifat yang ada pada diri Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ada pada diri beliau Al-Habib Sagaf bin Mahdi Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antaranya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau adalah orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Allah, untuk Rasulullah, dan untuk menjadi pelayan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga dari sejak Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di usia yang sangat muda, beliau habiskan hidupnya untuk ilmu, untuk amal, untuk berdakwah, untuk menjadi pelayan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim itu saking besar kasih sayang beliau kepada umat, saking besarnya kepedulian beliau kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu di masa hidupnya beliau senantiasa membagi-bagi makanan, membagi-bagi makan kepada kaum muslimin, kepada halayak ramai. Sampai itu disebutkan di dalam sejarah kehidupan beliau bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari itu tidak kurang memberi makan kepada 1000 sampai 1500 orang. Di masa itu di negeri Hadramaut. Di masa itu di negeri Hadramaut itu jumlah yang sangat banyak. Dan hingga detik ini masyarakat di negeri Hadramaut mereka berbangga dengan manggabah, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim yang semacam ini. Bayangkan setiap hari memberi makan tidak kurang dari 1000 sampai 1500 orang. Tetapi sungguh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau melihat Al-Habib Sagaf bin Mahdi, beliau melanjutkan perjuangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dahulu pepatah bilang, bi abi igtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu famadzalam. Beliau melanjutkan perjuangan Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga kita mendengar dari sejak beliau hidup kurang 10.000, 15.000 atau bahkan lebih setiap hari beliau berikan makan kepada orang-orang, 10 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan terus abadi kemanfaatannya dan keberkahannya. Beliau telah wafat dan meninggal dunia, tetapi lihat semangat beliau untuk memberikan manfaat kepada umat manusia masih tetap berlangsung hingga saat ini. Setiap hari di pondok pesantren ini, di tempat ini, di lingkungan ini, berapa ribu, berapa banyak yang diberi makan oleh beliau, padahal beliau telah dikubur di dalam liang lahatnya. Ini enggak lain adalah bukti, ini tiada lain adalah bukti ketulusan beliau di dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan beliau, penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu apa yang dibangun di atas pondasi ikhlas, di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, limithli hadza falyamalil amilun. Apa yang kita saksikan saat ini dari sosok Al-Habib Shagaf bin Mahdi ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, hendaknya kita jadikan panutan dan pelajaran untuk kita sekalian agar kita jadikan beliau sebagai teladan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan segala apa yang dia cita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita mungkin akan berpikir sulit bagi seseorang untuk kasih makan tiap hari 15.000 orang. Tetapi lihat, Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu bertekad untuk melakukan sesuatu, Allah enggak memerintahkan kepada kita untuk usaha cari duit ke sini ke situ, tidak. Tetapi yang Allah katakan kepada kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu bercita-cita, kamu memiliki tekad yang sungguh-sungguh jujur kepada Allah, maka bertawakallah kamu kepada Allah, maka akan diwujudkan oleh Allah lebih dari apa yang kamu harapkan. Dan apa yang kita saksikan ini adalah bukti sosok Al-Habib Shagaf, bagaimana tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau bersimpuh di pintu Allah, bagaimana beliau tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita petik dari mereka. Dan beginilah mereka, para aulia, para ulama, para shalihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang semacam ini, para aulia, para sholihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya, yang menjadi pelayan umat dengan sejujur-jujurnya. Habib Abdullah Haddad berbicara tentang mereka. Mereka adalah ibadun kiram, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala, yang mana mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mendahulukan mereka, sehingga Allah memprioritaskan mereka di atas sekalian makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Habib Shagaf udah wafat 12-13 tahun yang lalu atau lebih. Tetapi lihat sampai detik ini keberkahannya enggak hilang, makin bertambah dan makin bertambah. Manfaat yang beliau tanamkan makin terus berbuah. Santri-santri yang belajar makin bertambah banyak dan makin membawa manfaat di tengah-tengah umat manusia. Berlalu sekian tahun, sebutan nama beliau masih tetap harum. Apa yang beliau tanam tidak sirna, tidak hancur, akan tetapi bertambah, berkembang dan berbuah dengan buah yang manis. Kenapa demikian? Padahal beliau telah wafat dan meninggal dunia. Beliau telah wafat dan meninggal dunia, tetapi Allah Ta'ala menjaga apa yang beliau tanam. Tahu kenapa? Karena tatkala beliau hidup, beliau memprioritaskan Allah. Beliau menjadikan Allah segala-galanya, sehingga saat beliau wafat, apa yang beliau tanam dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Habib Abdullah Haddad menyebutkan tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan Allah, yang memprioritaskan Allah di atas segala makhluknya, sehingga Allah memprioritaskan mereka di atas sekalian makhluknya. Mereka adalah hamba-hamba Allah
yang mencurahkan segala apa yang mereka miliki untuk Allah, sehingga dengan berkat itu Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba yang dengan berkat mereka Allah turunkan rahmat untuk alam semesta sekalian. Dengan berkat keberadaan mereka, para aulia, para salihin, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan pengampunan, Allah mengangkat segala bala dan musibah yang akan menimpa umat dengan berkat mereka, orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sosok yang semacam ini adalah yang semasa hidupnya mengabdi kepada Allah, yang semasa hidupnya menghamba kepada Allah, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan Al-Quran, kesibukannya dengan ilmu, dengan amal. Beliau menebar kasih sayang di tengah-tengah umat manusia, sekalipun kepada para pembenci yang membenci beliau. Beliau tebar kasih sayang, beliau berikan manfaat kepada setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih menggambarkan tentang orang-orang semacam ini dalam ucapannya. Beliau katakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikr tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'aba lahu ishtighalun bihifdhi as-sirri an dakhalin laythun nizali idza ma araka ar-rukaba. Dikatakan bahwasanya sungguh aku telah kehilangan banyak dari para aulia, para salihin dengan wafat dan kematian mereka, di mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kesibukan mereka hanyalah mengingat Allah, kesibukan mereka hanyalah membaca Al-Quran, kesibukan mereka adalah mengkaji kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu yang bermanfaat. Kesibukan mereka adalah memberi manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba. Malam-malam mereka lalui di dalam sujud kepada Allah. Malam-malam mereka lalui di dalam air mata, doa, munajat dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari mereka berjihad di jalan Allah. Di siang hari mereka berjuang demi untuk menegakkan agama Allah, demi memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesibukan mereka. Inilah yang membuat mereka mulia di sisi Allah. Inilah yang menjadikan Allah mengangkat dan mengabadikan nama mereka serta mengharumkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu teladani mereka, ikuti jalan mereka. Jangan pernah kita berpaling dari jalan yang telah digariskan oleh mereka, para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, subhanallah, persaudaraan yang terjalin karena Allah Subhanahu wa taala akan terus abadi. Al-Habib Saggah bin Mahdi ini, beliau adalah sahabat dekat orang tua saya, Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mungkin orang-orang tua di sini masih mengetahui hal itu. Dan beliau merupakan murid serta sahabat daripada kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Saggaf kalau datang ke Kuitang itu pasti diberikan porsi yang istimewa oleh kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan ayah kami pun sangat mencintainya. Hubungan persaudaraan yang terjalin kokoh antara beliau Al-Habib Saggaf dengan ayah kami Al-Walid Habib Naufal bin Salim bin Jindan. Saya teringat sekitar tahun 2005 atau 2006, lebih kurang, naam.
Ayah saya Al-Walid Habib Naufal bin Jindan itu sakit sekitar 7 tahun sebelum wafatnya, kena stroke. Sehingga dari sejak saat beliau sakit udah nggak bisa dakwah lagi, nggak bisa keluar lagi, sehingga berjumpa dengan kawan-kawannya pun udah jarang, udah tidak pernah lagi, termasuk kepada Habib Segaf bin Mahdi. Sampai saya teringat tahun 2005 kalau saya tidak salah, di bulan Rabiul Tsani, ayah saya bilang kepada saya, Ahmad, ayo ikut Abah. Saya itu waktu yang setir mobil. Saya tanya sama Abah, kemana Abah? Ayo ikut aja, jangan tanya. Abah bawa saya jalan sampai kemari, ke tempat Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Saya ingat di rumah yang di sana. Begitu sampai di sana itu Al-Habib Segaf gembira luar biasa. Saya ingat, sampai saking gembiranya dengan Abah ketika datang saat itu, saya tuntun Abah. Habib Segaf bawa Abah saya sampai ke dalam rumah, ke tempat keluarga beliau. Setelah itu dibawa, diajak keliling ke pondok perempuan yang di samping rumah beliau. Duduk lama, sedia makan, ngobrol dengan Abah, gembira luar biasa. Persaudaraan yang sempat terhalang oleh penyakit itu waktu Abah lagi sakit karena terjalin lagi. Sampai Abah saya ketika pamit dari tempat itu, dari tempat Habib Segaf, Habib Segaf bilang, insya Allah di Nurul Iman ada maulid minggu depan, hari Minggu. Abah bilang sama saya di mobil, Ahmad, minggu depan kita kemari lagi, kita hadir maulid. Abah bilang kepada saya, Abah saya bilang, saya mau pergi ke Sukabumi, kamu pulang ke Cilodok, nanti hari Minggu kita ketemu di sini. Abah bilang, kita hadir maulid di tempatnya Habib Segaf bin Mahdi. Pulang dari sini Abah pergi ke Sukabumi, saya pulang ke Ciledug. Hari Jumat Abah saya almarhum udah janjian Minggu mau hadir maulid di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala hari Jumat Abah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Sehingga kita nggak bisa hadir saat itu, tapi intinya hubungan yang erat sampai niat untuk hadir maulid. Alhamdulillah, seperti saya katakan, persaudaraan kalau terjadi karena Allah Subhanahu wa taala nggak bakal pernah bisa diputus dengan kematian. Buktinya apa? Beliau telah wafat, ayah saya pun telah wafat, tetapi hubungan persaudaraan antara anak dan keturunan alhamdulillah masih terjalin. Habib Muhammad ada di sini, Habib Hasan ada di sini, dan saudara-saudara beliau. Alhamdulillah hubungan kami persaudaraan insyaallah terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Dengan mereka insyaallah terus terjalin sampai Allah kumpulkan kita bersama-sama insyaallah di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah kita pulang dari tempat ini membawa pengampunan Allah, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari sini kita teladani beliau. Kita berusaha semaksimal yang kita bisa lakukan untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah taala bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada keluarga. Amin.